Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Kamis siang. Ahli hukum pidana Muzakir hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menyampaikan bahwa saksi dalam sebuah perkara boleh mencabut keterangannya jika sebelumnya ada intimidasi maupun paksaan. Hal itu untuk membuat kasus perkara semakin terang. Sementara, jika saksi mencabut keterangan tanpa adanya paksaan, maka disebut sebagai keterangan palsu, sekaligus telah melanggar sumpah. Diketahui, dalam kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu, saat ini ada 2 orang saksi yang telah mencabut keterangannya, yakni Liga Akbar dan Teguh. Liga Akbar mencabut keterangan melihat adanya aksi pelemparan dan pengejaran. Sementara Teguh mencabut keterangan para terpidana tidak tidur di rumah Pak RT Pasren 2016 lalu. Selain itu, ahli pidana juga menyebut ada khilafan hakim dalam perkara kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu. Sementara itu, terkait kematian Vina dan Eki pembunuhan atau kecelakaan, saksi ahli hukum pidana menyerahkan kepada dokter forensik yang menentukan. Adapun terkait pembunuhan berencana, saksi ahli menegaskan harus mempunyai motif yang jelas. Disebut sebagai kekhilafan hakim dalam proses itu. Jadi kalau memang benar seperti itu, ya. Jadi kalau keterangannya sudah dicabut masih juga dipertimbangkan dalam proses itu, berarti itu termasuk kalau sudah putusan itu memiliki kekuatan hukum yang tetap, itu termasuk bagian daripada bukti kekhilafan hakim dalam proses itu. Itu kan istilah bahasanya, kalau pakai anak dulu kan prosesnya cepat. Kalau proses cepat, dia misalnya ada dinyatakan terbukti gitu. Dan itu proses pembuktiannya kan sederhana banget itu anak. Bagaimana perkara yang besar pembunuhan berencana dibuktikan dengan cara pembuktian anak. Padahal anak, untuk peradilan anak itu sebagian diantaranya di situ adalah boleh dilakukan mediasi, damai dan sebagainya boleh, meskipun kejahatan berat sekalipun. Tapi ini diutamakan dan kemudian proses pembunuhan berencana. Nah, dokumen pembuktian itu kemudian dipakai oleh orang dewasa. Itu yang menjadi, tadi saya katakan bisa menjadi jebakan pembuktian seperti Batman. Dengan pembuktian ini terbukti, dibawa ke orang dewasa, mudah dibuktikan. Rujukannya apa? Pengadilan anak. Nah, kalau itu penyertaan, adalah anak penyertaan kepada orang dewasa, itu berarti dewasa dulu, bahwa dia akan dibuktikan, benar nggak dia melakukan tindakan pembunuhan berencana, dan anak itu peserta seperti apa. Peserta dengan pembantu berbeda, peserta juga punya pelaku, punya niat yang sama untuk melakukan pembunuhan. Benar nggak anak juga melakukan pembunuhan berencana? Ini tanda tanya besar secara psikologi hukumnya gitu. Jadi sehingga dengan demikian efeknya menjadi tidak bagus buat apa, buat terhadap anak yang bersangkutan. Faktanya Pak, itu terjadi Pak saat ini? Nah, itu terjadi sekarang ini. Kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta yang merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada, kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada. Dan menurut Bapak ini seperti apa? Rontok semua atau seperti apa? Nah, itulah yang nanti tinggal proses pengujian terhadap pembuktian ini. Kalau dari kasus Tatal ini berarti terlihat ada kekeliruan dari awal ya, Dok? Ya, kalau saya begitu melihatnya. Karena dari awal itu seharusnya kekuatan rumah orang mati itu menjadi alat bukti tidak alat bukti itu kedokteran forensik. Jadi ternyata kalau kedokteran forensik diabaikan, ya repot kita melihatnya. Kalau kedokteran forensik itu yang menentukan, seperti tadi saya sebutkan kasus di Garut ya. Itu contoh yang saya kutip-kutip bahwa kasus di Garut itu adalah dia adalah mana yang kecelakaan, mana yang pembunuhan berencana. Berbeda. Ini juga sama misalnya. Ini jenazah itu akan bisa dibuktikan bahwa jenazah itu karena apa?
Itu ahlinya adalah dokter. Poin kedua yang menarik. Kenapa wajib hadir? Karena keterangan dia lah yang menentukan. Kalau dia memberi keterangan di pengadilan, orang bisa bebas. Tapi kalau dia tidak memberi keterangan di pengadilan, orang bisa masuk. Maka saksi yang tipe seperti ini hakim wajib hadirkan, dan kalau dia membangkang hakim, maka dia dihukum karena membangkang memberi keterangan saksi.